nanti ada yang beberapa yang saya perlu sampaikan. Nah, jadi di bangkitan perjalanan ini unitnya sebenarnya adalah traffic analysis zone ya, atau zona analisis lalu lintas gitu. Jadi misalkan kalau kita berbicara suatu kota gitu ya, nah si kota ini dibagi-bagi menjadi wilayah yang lebih kecil. Misalkan apa ya, kelurahan deh yang lebih mikro dan apa namanya, atau sesuai kebutuhan mungkin ya. Ya bisa kelurahan atau mungkin berdasarkan blok-blok permukiman atau blok guna lahannya yang rancang kotanya RTBL mungkin kebayang ya. Ketika kita meninjau sebuah blok, nah itu bisa kita jadikan zona untuk melihat jumlah bangkitan yang dihasilkan gitu. Nah, itu adalah fokus di trip generation ini. Nah, selanjutnya di sini, nah ini ada katanya simple trip generation calculation itu needed even when the large scale models are used. Nah, jadi walaupun skala model yang dipakai atau yang dianalisis itu besar, nah perhitungan trip generation yang sederhana pun itu dibutuhkan gitu ya. Nah, large scale regional models are not intended for small areas. Jadi model untuk masing-masing skalanya pun berbeda gitu ya. Walaupun dia sama-sama menggunakan metode yang simple, metode perhitungan trip generation yang simple atau sederhana, tapi untuk skalanya itu tidak bisa disamakan jika kita menggunakan eh, atau kita mengaplikasikan si trip generation ini di skala yang besar eh, versus skala yang kecil. Skala yang besar ini mungkin maksudnya skala yang detil gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi kalau zonanya itu eh, blok, nah itu biasanya lebih ke kajian untuk ya mungkin paling paling apa ya, paling besar satu kecamatan gitu atau satu WP atau wilayah perencanaan waktu di pembuatan RDTR gitu. Nah, sementara untuk yang wilayah misalkan untuk yang satu provinsi ya zonanya mungkin paling kecil ya per kota gitu. Nanti eh, angka-angka yang dipakai pun adalah jumlah trip dari masing-masing kota gitu. Nah, ini ada contoh trip generation sederhana. Jadi di sini kita punya 10 daily trip generation rate for a single family home. 10 perjalanan rata-rata nih harian untuk satu rumah tapak family home ya, bisa kita terjemahkan satu rumah tapak yang diisi satu rumah tangga kali ya. Nah, kemudian ada 10 homes being built. Nah, jadi ada 10 rumah nih. Nah, rumah di sini disebut juga dwelling units ya. Dwelling ini mungkin terjemahannya yang lebih dekat itu tempat tinggal gitu, tempat tempat berdiam gitu, kediaman gitu. Nah, jadi dwelling units-nya untuk rumah ya berarti satu gitu ya. Nah, apa yang nggak satu maksudnya Pak? Misalkan apartemen. Apartemen ada 200 unit. Nah, ini berarti yang 10 ini jadinya adalah 200 gitu untuk apartemen. Jadi dwelling units-nya ada 200. Nah, ini disebut juga dengan independent variable. Jadi variabel bebas. Ya, kalau kita ngomongin variabel bebas berarti ada variabel bergantung. Nah, kalau ada variabel bebas, variabel bergantung, itu biasanya kemana nih arahnya? Ke regresi ya. Nah, ini kalian udah belajar regresi di MAP2, saya kira ya. Nah, disinilah si perhitungan itu terpakai. Nah, sekarang, how many daily trips do we project? Jadi, berapa kira-kira perjalanan harian yang akan kita proyeksi, yang akan kita dapat? Ya, sederhana, jumlahnya 10 kali 10, 100 gitu. Oke. Eh, Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada. Berarti saya anggap masih paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke
pengenalan yang namanya trip N. Nah, jadi dalam bangkitan itu sendiri, trip itu ada yang namanya trip N. Jadi di sini katanya number of trips that come in or go out of a development. Nah, jadi di sini ada development, pembangunan, maksudnya ini istilah lain dari guna lahan ya, mungkin di literatur-literatur luar, insinyur-insinyur transportasi, itu menyebut juga si guna lahan itu dengan development. Nah, jumlah trip yang datang, come in, atau go, keluar dari development itu adalah si trip N tadi. Atau dia disebut juga volume at driveways. Jadi berapa volume yang masuk ke pekarangannya lah gitu. Jadi di sini kita punya ilustrasi ada jalan yang di sampingnya ada perkantoran, dia menghubungkan jalan pergerakan ke perkantoran itu. Nah, di sini ada mobil yang masuk. Nah, ini disebut dihitung satu trip, one trip ya. Satu trip dia masuk. Nah, lalu ketika dia keluar, nah dia dihitung lagi sebagai satu perjalanan. Jadi ada totalnya dua, two trips gitu ya, dua perjalanan atau dua pergerakan. Nah, ini a trip N is a single or one direction vehicle movement with either the origin or destination exiting or entering inside the study site. Jadi trip N ini bisa juga dianggap sebagai arah arah kendaraan yang satu arah gitu ya, baik dia keluar maupun menuju si study site atau situs yang kita ambil. Nah, di sini disebut study site karena kita bisa mengambil si daerah yang kita analisis itu atau kita pelajari itu sebagai development atau guna lahan atau zona secara luas gitu. Nah, jadi makanya di sini dia dihitung sebagai dua gitu ya. Paham nggak kira-kira penjelasan trip N barusan atau ada yang tidak jelas? Silakan. Masih bisa diikuti semuanya? Oke, nggak ada jawaban lagi ya. Berarti saya anggap masih bisa juga nih. Nah, sekarang ini kita masuk ke apa ya? Contoh lagi nih, ilustrasi lagi ketika sebuah perjalanan itu dilakukan. Jadi di sini ada hubungan antara journey, trip, dan trip ends. Di sini mungkin kita bisa ambil terjemahan yang kita sepakati kalau journey dan trip ini kan agak-agak mirip ya. Jadi semuanya tuh kayak kesannya itu ya bergerak gitu ya, namanya perjalanan gitu. Nah, mungkin journey ini bisa dipahami sebagai pergerakan yang dilakukan mulai dari tempat asal kalian sampai ke sana lagi gitu. Nah, jadi kalau di sini kita ambil contoh, nah ini perjalanan dari rumah, misalkan ini rumah atau kosan kalian ya, ini ITERA, lalu ini mall atau pasar ya, kita ambil mungkin entah pasar Wai Halim, entah MBK, pokoknya pasar gitu yang di antara atau di luar kosan dan ITERA gitu ya. Nah, ketika kalian berjalan misalkan dari ITERA ke dari rumah atau dari kosan ke ITERA untuk kuliah, lalu setelah itu ke pasar mungkinnya beli bahan-bahan makanan, lalu pulang lagi. Nah, ini disebut satu journey gitu. Nah, tapi satu journey ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai perjalanan yang terpisah-pisah lagi. Nah, disinilah trip ya, trip itu muncul. Nah, jadi trip ini yang disebut satu trip itu dia menghubungkan satu ujung ke ujung lainnya yang satu juga. Jadi pasangan ujung, dua ujung, nah itu dihubungkan oleh satu trip. Jadi ini kalian berangkat dari kosan ke kampus, ke ITERA, itu satu trip. Lalu pulang kalian tidak langsung ke kampus, tidak langsung ke rumah atau ke kosan, tapi ke pasar dulu. Nah ini satu trip. Lalu pulang lagi itu dari pasar ke rumah, jadi satu trip lagi. Nah jadi ini journey-nya ada rumah, tempat kerja atau tempat ini kuliah kalian,
lalu ada pasar, lalu kemudian ke rumah lagi. Nah, ini satu journey tadi. Nah, tripnya itu ada 3 pecahan dari ujung-ujungnya tadi ya. Ada rumah ke tempat kerja, ada apa namanya tempat kerja ke apa namanya ke pasar atau ke mall, lalu terakhir juga dari mall ke rumah. Nah, trip N-nya berarti ini ada 2 trip N, jadi ada 2 ujung gitu ya. Satu trip itu punya 2 trip N, atau satu titik ini adalah 2 trip N, ujung dari 2 trip yang berbeda gitu. Nah, jadi ini adalah jumlah trip N yang terbentuk dari satu journey ini, ada 6 gitu ya. Ada 2 untuk rumah, atau 2 untuk ujung dari trip dari rumah ke ITERA, lalu ada si ITERA ini jadi 2 ujung juga, atau perjalanan dari ITERA ke pasar itu punya 2 ujung, dan si pasar ini bisa jadi dikatakan 2 ujung juga gitu. Nah, jadi kalau kita bertanya trip N, kalau kita ditanya trip N itu eh, ya kita tinggal jumlahkan trip itu dikali 2 gitu ya. Jadi dia masuk dan keluar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, tidak ada jawaban lagi. Berarti kira-kira masih jelas nih ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada jenis-jenis dari trip, teman-teman. Jadi kalau di kajian transportasi itu biasanya trip itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama itu home base. Jadi home of the trip maker is either the origin or the destination of the journey. Nah, jadi ini katanya rumah dari perjalanan yang yang dibuat oleh trip maker itu menjadi ujung atau eh, ujung awal atau origin atau ujung akhir atau destination of the journey. Oh, keluar ya animasinya ya. Ya, jadi coba saya ini dulu, malah hilang. Ya, jadi perjalanan home base itu perjalanan yang salah satu ujungnya itu adalah rumah. Nah, kalau di sini yang mana nih? Kalau ini saya kasih angka 1, ini saya kasih angka 2, saya kasih angka 3. Yang mana nih kira-kira yang home base? Silakan siapa yang mau menebak, menjawab. Izin menjawab, Angka Pak. 3 bukan, Pak? Oke, ya udah ini ya udah keroyokan nih. Berapa? 3, Pak. 1, 3. Ada lagi? Tadi Gugus mau menjawab kayaknya belum sempat kebagian Oke, lagi. sama, Pak. 3, Pak. 3. Oke, ada jawaban lain tidak? Ada yang nggak setuju dengan Gugus dan Elizabeth nggak mungkin? Silakan ada yang punya jawaban lain. Gak usah takut sama Gugus sama Elizabethnya ya. Bukan nyalahin juga maksudnya. Tapi ya kalau misalkan ada yang kurang dikoreksi. Kalau misalkan sudah betul ya setuju Pak misalnya gitu. Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat? Gimana nih? Atau pada setuju semua? Ayo, kok langsung diem? Nggak pada takut sama Gugus atau Elizabeth kan? Halo, kok jadi sepi? Nggak ada yang mau jawab lagi? Nih, katanya rumah itu adalah baik itu asal maupun
destination atau tujuan gitu dari perjalanannya. Oh, oke. Nah, di sini apa ya? Oke, mungkin Gugus atau Elizabeth mau menjelaskan nggak kenapa jadi 3 ininya jawabannya? Izin menjawab, Pak. Oke, Elizabeth yang jawab. Silakan. Eh, Mengapa saya menjawab 3? Karena di 3 itu kan itu titik berangkatnya dari pasar ya, Pak ya. Dari pasar menuju ke rumah. Jadi itu salah satu ciri-ciri home base di mana tempat tujuannya itu adalah rumah. Oke. Oke, terima kasih Elizabeth. Gugus mungkin ada jawaban lagi atau teman-teman yang lain deh. Apakah boleh menambahkan jawaban, Pak? Oke, silakan Elizabeth. Tadi kan saya hanya menjawab 3, Pak. Namun ternyata berdasarkan penjelasan dari Bapak itu yang angka 1 juga termasuk karena di home base ini bukan hanya tempat tujuannya saja rumah, namun bisa dianalisis dari tempat asalnya juga, Pak. Sementara yang di titik 1 ini kan dia dari rumah menuju ke ITERA misalnya, Pak. Lalu di titik 3 ini dari pasar menuju ke rumah. Seperti itu, Pak. Nah, ya berarti sudah ketemu nih berarti yang kurangnya ya. Dari definisinya gitu ya. Salah satu itu baik ujung awal maupun ujung akhirnya itu adalah rumah. Nah, ini ada yang sampai personal chat ke saya nih untuk menjawab. Kalau saya apa ya, arahkan ke kalian, coba nggak apa-apa dijawab aja di kelas. Apa ya, mungkin kalian takut ya ketika menjawab itu, teman-teman kalian mikir, wah ini anak pintar, wah ini anak apa namanya, anak baik apa gimana gitu. Tolong jangan apa ya, jangan ada muncul pikiran seperti itu di kalian ya. Saya dulu ya mungkin waktu kuliah juga pernah seperti itu, pernah di posisi kalian juga ketika dosen bertanya emang kelas tuh hening gitu, nggak ada yang mau jawab ya. Salah satunya mungkin karena pikiran seperti itu ya. Jadi tolong jangan apa ya, jangan perilaku seperti itu mungkin mulai dihilangkan lah ya, mulai dikikis. Kalian di kelas di SD atau sampai SMA mungkin ada teman yang menjawab di kelas lalu misalkan salah, lalu diketawain. Nah itu kurang dewasa ya, nggak dewasa itu perbuatan seperti itu. Lagian itu juga membunuh motivasi jadinya ya. Jadi kalau kalian ingin aktif silakan, nggak usah sungkan, nggak usah takut. Eh, kita sama-sama belajar. Jadi coba lebih aktif aja ininya, eh, aktivitasnya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih tadi ya teman-teman yang udah jawab, Elizabeth juga. Jadi di sini 1 dan 3 ini menjadi si home base trip ya, karena dia yang pertama yang ke 1 itu berasal dari rumah dan yang ketiga itu adalah tujuannya dari rumah. Nah, untuk yang lainnya lagi itu adalah non home base trip ya. Ini kebalikan dari yang tadi, itu neither end of the trip is the home or the of the trip maker. Jadi ujungnya itu nggak ada yang berupa rumah gitu. Nah, kalau dari sini, kalau saya tanya yang mana, berarti udah langsung bisa kejawab ya, yang 2 ya. Karena dia berasal dari tempat kerja atau dari kampus ke pasar gitu, ke rumah, apa ke tempat perbelanjaan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya vehicle trips dan person trips. Nah, jadi di sini ITE, Institute of Transportation Engineer kalau nggak salah. Jadi Asosiasi Insinyur Transportasi Internasional gitu. Nah, ini membagi trip itu menjadi 2 macam lagi berdasarkan em, perjalanannya, berdasarkan apa pelaku perjalanannya. Jadi di sini kita punya 1 mobil. Nah, ini isinya itu ada 5 orang. Nah, trip yang digunakan oleh ITI ini adalah vehicle trip atau eh, apa si vehicle trip atau kendaraannya gitu. Jadi perjalanan yang dihitung itu adalah kendaraan gitu. Nah, sementara kalau dia person trips ya berarti eh, jumlah orang yang masuk atau diangkut oleh kendaraan itu. Nah, berarti dalam ilustrasi ini ada 5 orang seperti itu. Nah, sekarang kita berangkat ke
trip generation rates. Nah, di sini ada trip rates ya. How are trip? Jadi trip rates atau trip generation rates ini how are they determined gitu. Bagaimana mereka ditentukan atau mereka dihitung. Nah, jadi di sini misalkan di sini ada development tadi atau guna lahan tadi. Nah, di gerbang masuknya itu kita bentangkan tube ini istilah untuk perangkat untuk menghitung berapa kendaraan masuk dan keluar ya. Nah, jadi di sini misalkan ada mobil masuk, nah dia akan menginjak si tube-nya. Nah, setiap injakan itu dia hitung sebagai satu pergerakan. Nah, sekarang di sini misalkan ada mobil yang masuk dan keluar, berarti kan dia menginjak 2 kali. Nah, itu totalnya 1000 gitu katakanlah antar di yang dicatat oleh si tube itu. Ya, atau traffic counting yang dilakukan oleh kalian. Nah, ini kemarin kalian waktu studio traffic countingnya gimana nih? Kalau biasanya mungkin dilakukan di jalan lurus saja untuk menghitung level of service ya. Nah, itu sebenarnya lebih dari itu tuh fungsinya. Kalian bisa juga hitung kalau misalkan ini bukan guna lahan, persimpangan misalkan kita anggap yang ke kanan itu masuk ke zona yang kita batasi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menghitung si jumlah trip ini. Nah, lalu yang lurus itu ke zona yang mana lagi? Nah, itu juga bisa digunakan untuk menyatakan jumlah tripnya. Nah, sampai situ kita dapat jumlah trip yang masuk, trip N yang dibangkitkan oleh si guna lahan ini atau development ini. Nah, jadi traffic is counted at each entrance of a certain land use. Jadi si lalu lintas ini dihitung di setiap tempat masuk dari si guna lahan. Nah, traffic is then studied in relation to the size of certain independent variables. Nah, jadi si traffic ini atau si lalu lintas ini kemudian dikaji berdasarkan kaitannya dengan ukuran dari independent variable tertentu. Nah, tadi kan kita udah ambil independent variabelnya home ya. Nah, itu nanti dihubungkan dengan si jumlah traffic tadi. Di sini misalkan kita punya 10.000 square feet store. Jadi ada luas luas guna lahan untuk toko gitu ya. 10.000 kaki persegi. Ini karena dari Amerika, jadi mereka menggunakan satuan-satuan Amerika ya, kaki, inci gitu ya, mil. Nah, atau jumlah pekerjanya 250 pegawai gitu. Nah, berarti di sini nanti yang tadi itu kita bisa menghasilkan si rate-nya ini, si jumlah ini dibagi dengan satuan si independent variable tadi. Nah, itu menjadi si trip rate-nya. Nah, ini maksudnya studied in relation ini. Jadi dikaji berdasarkan hubungannya ke ukuran. Nah, itu maksudnya pembagiannya ya. Nah, ini ada contoh hasil perhitungan dari trip rate dari apartemen nih. Yang di-provide oleh ITI gitu ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan daily trip ya. Jadi perjalanan harian. Nah, di sini untuk yang kita gunakan itu yang dimaksud dengan daily trip di sini adalah weekday trips ya. Jadi perjalanan yang dilakukan Senin sampai Jumat ya, hari kerja lah gitu katakan. Kalau akhir pekannya itu Sabtu dan Minggu. Nah, selain untuk yang weekday trip, di IT manual juga ada data yang dikhususkan untuk akhir pekan aja atau holiday season atau musim libur gitu ya, musim liburan. Nah, itu yang kalau kita ketemu istilah daily trip-nya itu biasanya yang dibahas adalah yang di harian hari kerja saja gitu maksudnya. Nah, ini yang tadi yang di awal tadi di lembar yang di 2 slide sebelumnya. Nah, di sini itu ketika kita mengkaji bangkitan suatu guna lahan, nah di sini presentasinya itu bisa, maksudnya penampilannya itu
ditampilkan di kertasnya itu bisa dilakukan dengan menuliskan si kode guna lahannya dulu. Misalkan ini namanya apartemen, diberi kode 220 gitu. Nah, lalu di bawahnya ada average vehicle trip versus, nah, average vehicle trip ends versus, jadi rata-rata dari jumlah trip end kendaraannya itu dibandingkan ke, nah ini independent variabelnya. Nah, tadi kalau ini dwelling unit berarti berkenaan dengan rumah begitu ya. Nah, lalu ada time period atau waktu yang dipakai untuk mengkaji si trip end-nya. Nah, ini weekday tadi yang dibahas sebelumnya. Nah, di sini didapatkan 6,72 average rate-nya. Jadi trip generation per dwelling unit-nya itu didapatkan 6,72. Nah, ini dihasilkan dari rata-rata pembagian antara jumlah trip dengan jumlah dwelling unitnya atau si independent variabelnya begitu. Nah, ini untuk yang lebih yang lebih jelasnya. Nah, sekarang ini adalah grafik yang diambil dari survei ya. Nah, di sini kita punya dua sumbu nih teman-teman. Kalau kita dihadapkan dengan grafik ya untuk mengkajinya, itu mudahnya kita tinggal melihat si sumbu-sumbu yang ada di grafik itu tuh membahas apa. Nah, titik-titik yang ada di sini berarti dia menghubungkan si garis yang jatuh di sumbu ini dengan di sumbu yang datar, maksudnya ya, yang sumbu X ini dengan sumbu Y-nya. Nah, di sini katanya each X is a study. Nah, maksudnya di sini study yang ini adalah yang ini nih, 86. Nah, jadi di sini ada 86 titik yang dijadikan tempat kajian antara trip rate-nya. Nah, yang sumbu X ini, sumbu yang tegak ini, sumbu Y ini adalah calculated trips. Jadi jumlah trip yang dihitung. Nah, di bawahnya yang sumbu mendatarnya atau sumbu X-nya adalah independent variable. Atau si dalam hal ini jumlah dwelling unitnya gitu. Nah, sekarang berarti di sini yang dilingkari paling atas ini gimana nih bacanya, teman-teman? Apa yang kita bisa ketahui dari titik yang ini? Ada yang mau coba diskusi nggak? Ayo, ada yang mau coba tebak? Gimana artinya kita membaca titik yang paling atas ini? Kelihatan nggak kursor saya ya? Panahnya yang saya goyang-goyang ini kelihatan nggak di kalian? Terlihat, Pak. Oke. Gimana Gus kira-kira? Atau yang lain? Yang maksudnya X yang ini tuh gimana? Masih mencoba memahami, Pak. Masih mencoba memahami. Oke, silakan dicoba dulu. Yang lain ada yang mau membantu Gugus memahami nggak? Nih, saya coba kasih clue ya. Dia menghubungkan antara apa yang tertulis di sumbu yang tegak ini dengan apa yang tertulis di sumbu yang mendatar ini. Ada lagi mungkin temannya Gugus yang mau mencoba ya berpendapatlah apa yang dipahami. Mbak, Salam. Ya, gimana yang lain? Coba nggak apa-apa dikeluarkan aja apa yang di pikiran kalian yang kalian pahami.
Nggak ada yang mau jawab? Oke, saya kasih clue lagi. Ini yang di bawah berarti jumlah dwelling unitnya kira-kira 480 gitu. Nah, sisa informasi yang satu lagi apa? Ayo dong, coba di apa ya? Diusahakan gitu Pak, berpikir saya kritis. izin berpendapat. Ya, silakan Anissa. Jadi itu mungkin gini ya Pak, untuk yang X itu kan number of dwelling unit ini, misalkan kayak fasilitasnya. Fasilitasnya, nah terus untuk T-nya ini adalah rata-rata dari apa ya, moda yang bisa menjangkau si X ini, si fasilitas ini gitu Pak. Nah kayak misalkan contohnya yang di lingkarin ini kan sekitar 480 ya Pak. Pokoknya kurang dari 500. Nah berarti sekitar fasilitas yang 480 ini bisa dijangkau oleh 4.000 moda. Gitu nggak, Pak? Oke, terima kasih Anissa sebelumnya. Ya, eh, ada yang mau melengkapi nggak jawaban dari Anissa? Ya, tadi sudah mendekati ya saya kira, tapi boleh ada yang mau ini lagi nggak apa ya menambahkan gitu misalnya atau menyanggah gitu. Nggak ada lagi. Gugus masih mencoba. Izin Pak, Ya, mungkin silakan. kalau dari pemahaman saya ya Pak, mungkin dari total 480 dwelling unitnya itu ada sekitar mungkin lebih dari mungkin 4.100, apa rata-rata 4.100 trip gitu Pak, dari 480 dwelling Ya, unitnya gitu Pak. oke, terima kasih Gugus. Ya, jadi itu kira-kira yang lebih ini yang lebih mendekati ya. Tadi Anissa sudah hampir dapat gitu ya. Tapi intinya pokoknya yang disebutkan di grafik ini tuh berarti hasil si observasinya, teman-teman. Jadi ya hampir sama sebenarnya dari yang disebutkan Anissa, cuma eh, apa ya kalimat dan penyebutannya mungkin lebih ke ini fakta yang dihasilkan gitu. Yang titik yang paling atas ini berarti sekitar 480 dengan apa fasilitas yang bukan fasilitas, maksudnya apartemen yang punya jumlah dwelling unit 480-an itu ternyata trip rate-nya yang tercatat adalah sekitar lebih dari 4.000. Nah, gitu. Nah, lalu yang di bawah ini misalkan dengan jumlah dwelling unit yang dimiliki si apartemen sebesar 150-an lebih. Nah, ini trip rate-nya didapat sebesar hampir 2.000. Nah, begitu kira-kira. Nah, semua itu tuh dikumpulkan dari 86 jumlah apartemen yang dikaji itu dikumpulkan. Nah, jadinya bisa dibuat plot grafik seperti ini. Nah, jadi terlihat bagaimana hubungan antara dwelling unit dengan jumlah trip yang dikaji di ya atau yang dihasilkan gitu dari wilayah-wilayah dari wilayah yang kita apa namanya yang kita jadikan objek tadi gitu. Nah, sehingga dengan demikian, nah kita bisa buat persamaan fitted curve-nya atau persamaan regresinya. Nah, ini istilah lain dari regresi ya. Jadi kalau kita buat garis yang istilahnya merangkum semua data, nah ini kalian coba buka lagi MAP2-nya. Nah, didapatkanlah hubungan antara si T ini atau average vehicle trip N ini dengan si X-nya, jumlah number of dwelling unit-nya gitu. Nah, ini berarti jumlah si T itu adalah 6,01 kali dari jumlah dwelling unitnya ditambah 150,35. Nah, dengan eh, apa namanya R koefisien determinasinya kalau nggak salah ya. Nah, itu 0,88. Jadi berapa berapa bagus sih datanya, berapa persen yang bisa dijelaskan oleh si model ini gitu loh. Nah, itu. Nah, di sini kalau kita interpretasi lagi berarti gimana nih kalau kita punya apa ya? Punya apartemen yang pertama itu 100 unit dan yang kedua misalkan 150.
yang mana kira-kira yang lebih besar ininya, yang lebih besar average vehicle trip N-nya kira-kira. Ada yang mau menjawab lagi nggak? Ayo, silakan. Kalau dari persamaan ini, atau kalau makin besar jumlah dwelling unitnya, maka jumlah tripnya gimana? Ya gimana nih? Ada yang mau menjawab nggak? Ada yang mau berpendapat nggak? Ayo silakan. Nggak usah malu-malu. Udah pada ditutup juga kameranya, kayak nggak ini ya, kayak nggak pengen menampakkan sosoknya gitu ya. Atau gimana? Gimana kira-kira kalau jumlah dwelling unitnya makin naik? Atau ada dua dwelling unit yang tadi lebih besar daripada yang lainnya, berarti jumlah tripnya gimana itu? Nggak ada yang mau coba? Mudah loh sebenarnya. Izin Pak, Oke, coba. silakan Gugus. Ya mungkin kalau dari hasil yang tertera di data ini Pak, semakin besar jumlah building unitnya, maka rata-rata tripnya juga besar gitu Pak. Jadi searah gitu. Oke, terima kasih Gugus. Nah, itu ya. Jadi arah dari si hubungannya itu bisa kelihatan juga dari grafik ya. Makasih Gus ya udah eh, mengemukakan yang kuncinya gitu ya. Jadi hubungan antara si si dwelling unitnya dengan trip rate-nya itu ya itu searah gitu loh. Nah, ya coba ya teman-teman ya, kalau itu kan sebenarnya mudah ya. Kalau bisa langsung kepikiran dijawab itu lebih baik sebenarnya. Nah, ini yang tadi kalau kita lihat, nah ini yang fitted curve-nya itu ditunjukkan oleh garis yang putus, yang penuh, sementara yang average rate-nya itu yang tadi yang 6,72 ini gitu. Kalau yang miringnya itu kan bisa dilihat di koefisien si X-nya kan. Nah, ini kita bisa lihat si nilai antara koefisien dengan nilai yang ini lebih besar yang average-nya ini. Makanya dia lebih curam gitu garisnya, lebih lebih miring gitu. Karena makin miring berarti si nilai koefisiennya makin besar gitu. Nah, ini maksudnya kenapa dia beda garis. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang average tadi. Nah, sekarang ada soal nih. Seseorang ingin membangun sebuah komplek apartemen dengan jumlah hunian ada 100. Nah, menggunakan trip rate rata-rata tadi, berapa estimated daily trips-nya? Nah, itu ngitungnya gimana kira-kira? Coba ada yang ini nggak? Ada yang mau menjawab lagi nggak? Kebayang nggak kira-kira ngitungnya gimana? Ayo, gimana teman-teman? Kira-kira ngitungnya gimana untuk daily trip dari dwelling unit yang kita punya ini?
izin menjawab, Pak. Oke, silakan Gugus. Kita ngobrol berdua aja, Pak Gus. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Mungkin yang lain nanti bisa nyusul ya. Mungkin kalau dari ini kan ada 100 dwelling unitnya gitu, Pak. Mungkin berarti untuk unitnya itu berarti 100 dikali rate itu kalau yang tadi mungkin 6,72 gitu ya, Pak. Terus dapat hasilnya itu perkalian berarti hasilnya itu mungkin 672 gitu ya, Pak. Nah, betul. Mungkin Nah, kalau dari itu saya gitu, Pak. oke. Terima kasih Gugus sekali lagi. Ya, jadi mudahnya gitu ya. Kita dapat daily trip-nya tadi dari perkalian antara si berapa sih dwelling unit yang kita inginkan, sementara kita punya rate itu berapa gitu. Nah, sekarang kalau 250, ya berarti perkalian antara si 250 tadi dengan 6,72 aja gitu ya. Nah, ini tadi jawabannya 100 dikali 6,72, berarti 672 gitu. Yang kedua tadi, ya 250 kali 6,72 ini 1680. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini sekarang itu tadi kan daily trips ya. Daily apa? Ya, daily trip ya, perjalanan harian gitu. Nah, sekarang kita ke yang namanya apartemen PM Peak Adjacent Street Traffic. Jadi PM ini mengacu ke waktu sore, peak ini artinya puncak. Nah, jadi di sini kita mungkin akan berbicara peak hour, dan adjacent street traffic ini traffic yang terjadi di lalu lintas yang berdekatan gitu. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sekarang, nah ini ada yang berubah nih. Di sini waktu yang dipakai itu tidak hanya weekday, tapi juga ada peak hour of adjacent street traffic. Jadi jam puncak dari lalu lintas di jalan yang berdekatan gitu. Nah, 1 hour between 4 and 6 p.m. Jadi 1 jam antara 4 sampai 6 sore gitu. Nah, ini sekarang ada yang namanya directional distribution. Jadi perbandingan antara yang masuk dan keluar dari si daerah studi atau titik-titik studi itu. Jadi ada 65% yang masuk dan ada yang 35% untuk keluar. Nah, di sini didapatkan average rate-nya 0,62. Nah, ini sekarang kita bahas peak hour. Nah, peak hour ini apa ini? Any for consecutive 15-minute periods that equal the highest 1 hour volume. Jadi periode 4 kali 15 menit yang jumlah tripnya itu sama dengan jumlah trip 1 jam yang paling tinggi gitu. Nah, biasanya itu ada morning dan evening peak hour. Nah, tapi beberapa waktu itu ada juga yang terjadi, maksudnya waktu puncak itu terjadi di jam makan siang gitu. Nah, jadi ini jenis-jenis peak hour-nya. Nah, lalu biasanya peak hour itu digunakan di adjacent street traffic atau lalu lintas di jalan yang berdekatan gitu. Nah, jadi misalkan kita punya persimpangan nih. Nah, adjacent street traffic ini yang ini. Jadi puncak yang terjadi di jam puncak yang terjadi di jalan yang bersimpang ini, yang berdekatan. Nah, ini yang kita sebut dengan adjacent street traffic gitu. Nah, untuk apa shopping, office, and residential, jadi pusat perbelanjaan atau pasar gitu ya, kantor dan rumah dan perumahan itu biasanya jam puncaknya itu terjadi di sore hari yang biasanya hampir sama gitu. Nah, karena mungkin kalau jam kantor ya berarti pulang kantor, jadi berangkat yang keluar dari guna lahan kantor itu, dan residensial yang pulang gitu ya. Jadi interaksinya terlihat di jam puncaknya itu gitu antara si kantor dan rumahnya. Nah, sementara untuk rumah sakit, daerah industri dan sekolah itu
jam puncaknya bisa berbeda karena adanya perbedaan shift kerja gitu. Nah, di sini saya nggak tahu nih di sekitar kalian ada pabrik nggak yang banyak karyawannya gitu. Nah, itu biasanya di siang hari kalau ada pergantian shift karyawan ya jadinya di situ eh, kalau lintasnya jadi rame gitu. Kalau dia misalkan pakai ojek online ya berarti ojek online-nya banyak yang mengakses si daerah industri tersebut gitu loh. Sehingga ininya dan nggak selalu terjadi di jam puncak di sore yang seperti kantor dan rumah tadi gitu. Nah, itu jam puncak yang apa? Yang terjadi di guna lahan industri, ya pabrik gitu. Nah, untuk restoran fast food ya, fast food restaurants have short trip durations and peak during midday peak periods. Jadi durasi untuk trip dari si apa restoran ya entah itu fast food atau mungkin yang restoran cepat saji gitu ya, atau di kita ayam geprek bisa disebut cepat saji nggak ya? Nah itu durasi tripnya itu bisa lebih pendek dan jam puncaknya itu terjadi di siang hari gitu. Ya karena mungkin jam makan siang ya orang banyak yang mengakses si tempat makannya itu waktu istirahat gitu atau kalian pulang kuliah gitu yang kuliah siang yang keluarnya siang. Nah itu apa namanya menyebabkan si guna lahan restoran itu banyaknya puncaknya di siang hari gitu. Nah ini ada apa ya? Aku hilang. Ini ada beberapa peak hour yang di apa ya yang diusulkan oleh IT itu untuk beberapa jenis guna lahan. Nah, di sini untuk yang perumahan itu jam puncaknya ada di sebelum jam 12 pagi atau AM ya dan setelah jam 12 siang. Sebelum jam 12 siang dan setelah jam 12 siang berarti AM dan PM pagi atau sore gitu ya. Lalu office juga begitu si apa namanya? eh, si apa namanya? Kantor ya, kantor juga begitu. Kemudian retail shopping atau tempat perbelanjaan. Nah, ini biasanya banyaknya di PM nih sepertinya. Jadi setelah jam 12 gitu. Mungkin kegiatan belanja itu di sana lebih banyak dilakukan di sore hari gitu, mungkin pulang kerja gitu ya. Lalu bank juga seperti itu, restoran. Nah, ini untuk restoran katanya ternyata ada jam puncak lain yaitu antara 11 sampai jam 1 gitu. Jadi nggak hanya sebelum jam 12 atau setelah jam 12. Ternyata antara jam 12-nya pun ada jam puncak gitu. Nah, lalu ini apa namanya? Ada yang lainnya juga. Nah, ini untuk yang keterangan-keterangannya mungkin nanti bisa dibaca selanjutnya ya. Nah, sekarang ini apa ya soal yang kedua dari contoh yang tadi ya. Nah, sekarang jumlah yang dipropos atau yang diusulkan untuk dibangun itu ada 100 juga. Nah, berapa peak hour directional trip for the PM peak hour of adjacent street traffic? Nah, mungkin apa namanya? Jawabannya sama ya dengan yang tadi. Rate-nya itu ambil yang ini berarti 0,62. Nah, dihasilkanlah 62 trip gitu. Nah, sekarang karena tadi ada directionalnya, jadi ada pembagian antara berapa yang masuk dan berapa yang keluar, itu dikalikan saja dengan si distribusinya dari yang trip tadi.
Nah, jadi tripnya untuk yang masuk tadi ada 65%. Nah, berarti hasilnya ada 40. Sementara untuk yang 62 untuk yang keluar tadi ada 35%, berarti ya sisanya, atau dibulatkan dari 21,7 ini jadi 22. Nah, begitu kira-kira. Nah, sekarang jadi PM peak hour trips itu aren't always equal ya. Jumlah perjalanan di peak hour di sore itu tidak selalu sama jumlahnya. Nah, jadi untuk shopping center dan general office misalnya, tempat pusat perbelanjaan dan perkantoran itu dengan luas lahan yang berbeda, dengan 1.000 perjalanan di peak hour itu. Nah, untuk yang shopping center ini ada 480 yang masuk dan 520 keluar. Nah, sementara bisa dilihat kontrasnya ini di perkantoran itu 170 yang masuk dan 830 yang keluar. Jadi lebih banyak yang keluar di di perkantoran ini dibandingkan dengan di pusat perbelanjaan. Meskipun dia terjadi di peak hour yang sama di sore hari. Nah, sekarang ya ini diskusi dikit. Kira-kira berarti untuk perkantoran itu yang waktu yang paling berdampak ke jalan di sekitarnya itu berarti jam berapa kira-kira? Kapan gitu? Kalau dari pembahasan yang tadi. Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Novita, sudah open mic, silahkan. Nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Nah, tadi kan peak-nya kapan nih? PM ya. Yang banyak keluar itu 830. Nah, berarti kira-kira yang banyaknya itu terjadi di sore hari gitulah. Oke. Nah, sekarang untuk yang independent variable itu masing-masing jenis guna lahan itu di sini punya satuan yang berbeda-beda juga yang disarankan untuk digunakan. Nah, di sini yang pertama itu ada gross leasable area atau luas luas kotor yang bisa disewakan gitu. Nah, ini dipakai oleh tadi shopping center atau mall. Jadi si area yang bisa digunakan untuk berjualan gitulah. Nah, jadi dia tidak termasuk area parkir atau area akses untuk pedestrian gitu ya. Nah, itu untuk yang pusat perbelanjaan. Nah, untuk yang office building atau perkantoran itu biasanya adalah luas lantainya, jadi gross floor area. Jadi semua lantai yang ada di gedung perkantoran itu. Nah, ini nih yang kalau kalian mungkin pernah belajar di mana ya selain di studio rancang ya sebelumnya ya. Ada yang namanya KDB, KLB, koefisien dasar bangunan, lalu koefisien lantai bangunan. Nah, itu kalian di situ bisa menghitung luas lantainya. Nah, itu aplikasi yang bisa digunakan itu ke sektor yang lain, ke sektor transportasi salah satunya. Nah, itu ke sini kelihatannya. Nah, sekarang untuk fueling position. Nah, ini yang tadi untuk gas station. Nah, kalau yang home and apartment ini kan udah ini ya, udah dibahas tadi jumlah ininya ya, jumlah rumah tangganya gitu. Jumlah unitnya gitu. Nah, sementara untuk yang fueling position itu adalah kapasitas maksimal kendaraan yang bisa
yang bisa diisi tangkinya gitu. Mobil itu kan ada yang di kiri dan di kanan ya ininya, tangki bensinnya. Nah, itu guna lahan itu bisa mengakomodasi untuk arah yang mana saja gitu. Pastinya beda kalau cuma bisa satu arah dengan dengan arah yang dua arah gitu. Nah, contohnya gini. Jadi dia punya 4 fueling position sehingga si jumlah trip yang bisa jumlah mobil yang bisa dilayani itu berkaitan dengan tripnya yang berjumlah 138 ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, berarti saya langsung kemukakan kalian aja. Kalau kami akan meminta kalian mengerjakan tugas nih. Jadi kalian tadi udah belajar, ternyata ada yang namanya trip N, ada yang namanya bangkitan, gimana menghitung trip rate-nya. Nah, kami akan minta kalian untuk mengaplikasikan si ilmu tadi gitu. Nah, jadi di sini ada tor tugasnya ya. Saya langsung jelaskan tor tugasnya aja. Nggak ada. Ya udah ini aja deh. Nah, di sini jadi tugasnya itu adalah jadi pertama kalian itu mampu menghimpun data bangkitan pergerakan. Lalu kalian mampu menghitung trip rate guna lahan tertentu dari model tersebut. Lalu kalian bisa menghasilkan model bangkitan pergerakan dari data yang dikumpulkan, dan nanti mungkin ini dibahas di di pertemuan selanjutnya ya, tentang desire line, tentang sebaran pergerakan sebenarnya, tapi nggak apa-apa sekaligus belajar aja karena ini mungkin waktunya masih banyak juga. Nah, jadi di tugas ini tuh kalian menggunakan kasus pergerakan dari tempat tinggal kalian ke kampus ITERA gitu. Jadi kalian ada yang tinggal di kosan, nah berarti kalian pakai data kosan. Atau kalian memang tinggal di Lampung, di rumah gitu. Nah berarti kalian pakai data perumahan, gitu, data rumah gitu. Nah pengerjaan tugas ini melibatkan seluruh mahasiswa. Jadi kalian sebagai individu dan kerjasama sebagai satu kelas. Nah oleh karena itu ini panduannya dibagi menjadi 2. Nah individunya di mana? Kalian mengumpulkan data bangkitan perjalanan sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, tadi udah disebutkan ya, kosan atau rumah tinggal, indekos atau rumah tinggal. Nah, data yang minimal harus ada itu, ada jumlah dwelling unit dan jumlah perjalanan. Bagi mahasiswa yang ngekos, berarti jumlah dwelling unitnya ya jumlah kamar kos yang ada di tempat kosannya. Sedangkan untuk yang tinggal di rumah biasa atau rumah tapak, rumah tinggal, ya jumlah dwelling unitnya 1 gitu. Nah, ini sebenarnya untuk si jumlah trip idealnya itu kalian menghitung dari jumlah perjalanan yang masuk dan keluar tempat tinggal kalian. Jadi kalian mantengin lah traffic counting di kosan kalian itu gitu idealnya. Tapi ya sebagai karena itu mungkin makan waktu lebih juga, ini kita pakai penyederhanaan aja, itu jumlah tripnya didekati dari jumlah kendaraan yang dimiliki si penghuni. Nah, dikali 2, ini kan trip N tadi ya. Nah, oleh karena itu perjalanannya ini diasumsikan perjalanan dari dan ke ITERA saja. Nah, ini formatnya juga udah ada, kalian tinggal ngikutin aja. Jadi nanti kalian cantumkan nama dan NIM, lokasi kosan, XY-nya kalian bisa cari di Google Maps, koordinatnya berapa.
Nah, ini kolom yang pertama ada nomor kamar, atau terserah kalian mau beri nama kamar apa, yang penting nanti barisnya ada per kamar. Nah, lalu untuk kamar yang itu tuh jumlah kendaraan yang dimiliki si pengguna ininya tuh berapa? Pengguna kamarnya itu. Kalau dia satu orang ya berarti cuma satu gitu. Ya kalau ternyata yang tinggal berdua berarti ininya dua gitu jumlah kendaraannya. Lalu jenisnya apa? Nah, jenisnya ini dibedakan berdasarkan apa ya? Kalau misalkan di dalam satu kamar itu ada dua orang misalnya, yang satu menggunakan motor, yang satu menggunakan mobil, berarti nanti barisnya berbeda antara yang pakai motor satu, yang pakai mobil satu. Nah, ini jarak dari ITERA berarti kalian ukur sendiri lokasi yang X-nya tadi ke ITERA berapa. Nah, nanti setelah kalian dapat semuanya, kalian jumlahkan tripnya berapa, artinya jumlah kendaraan yang ini dikali 2. Lalu jumlah dwelling unitnya berapa tadi yang kamar yang kalian jumlah kamar yang kalian data. Nah, kalian hitung trip rate-nya. Tadi kan sudah dipelajari ya. Nah, sekarang untuk yang tempat tinggal, ya kalau tadi ada nomor kamar ya berarti sekarang cukup satu gitu. Cukup satu baris yang kalian kumpulkan datanya. Nah, itu yang untuk masing-masing orang. Nah, sekarang yang untuk satu kelompok, satu kelas. Nah, kalian kan tadi udah mengumpulkan masing-masing kosan ya, satu orang udah punya satu kosan gitu ceritanya. Nah, sekarang data yang tadi itu dikumpulkan, disatukan gitu. Yang tadinya satu orang satu baris, berarti nanti satu kelas jadi barisnya banyak gitu. Nah, jadi sekarang untuk yang satu kelas itu, satu baris itu berarti satu lokasi kosan. Nah, ini kalian bisa tambahkan identitas surveyornya yang punya datanya, teman kalian itu Y-nya berapa, lokasi kosannya itu X-nya berapa, Y-nya berapa. Lalu jumlah dwelling unitnya berarti kalian ambil dari data teman kalian itu, pindahkan jadi kolom ke sini, jumlah tripnya juga. Nah, jumlah trip rate-nya berarti ambil dari yang teman kalian udah hitung juga. Gitu. Begitu juga jarak dari iteranya. Nah, ini dataset ini nih jadi bahan untuk menghitung trip rate rata-rata masing-masing jenis tempat tinggal. Nah, jadi average trip rate yang tadi hitung dari rata-rata yang ini. Nah, nanti juga menentukan model bangkitan berdasarkan jumlah dwelling unit masing-masing tempat tinggal. Nah, nanti yang kedua, ini adalah peta yang menampilkan desire line. Desire line itu nanti dibahas di trip distribution, berapa garis yang garis hubungan antara ITERA dengan lokasi-lokasi kosan ini. Nah, itu tebal tipisnya tuh gimana gitu. Nah, caranya itu kalian tinggal cari di YouTube tutorial untuk membuat XY2 line ya. Nah, nanti itu ada pembahasan pembahasan cara membuatnya. Nah, nanti gunakan simbologi untuk menampilkan besar tripnya. Nah, ini PDS kalian diuji nih di sini. Nah, model datanya ini diberikan juga di sini ada kolom X untuk kosan kalian dan Y-nya juga. Nah, ini X dan Y iteranya kalian cari juga dari Google. Nah, ini berarti sama semua isinya. Nah, ini yang tadi tinggal nyalin dari sini. Nah, nanti kalian bikin petanya. Nah, sekarang bentuk keluaran tugasnya apa? Ada dua. Ada esai dan tabel dataset. Nah, esai ini berarti individu. Nah, kalian buat ada yang pernah dengar Medium nggak sebelumnya? Medium.com. Nah, coba nanti diakses. Nah, di situ kalian kalau belum punya akun, kalian buat akun kalian. Nah, nanti publish di situ. Jadi ini mumpung screen ya yang di-share. Ini kelihatan nggak saya buka browser? Kelihatan, Pak. Nah, kita ke Medium. Nah, jadi Medium ini platform untuk
berbagi tulisan lah ya. Mungkin kalau nggak tahu kalian pernah dengar yang namanya Wattpad nggak ya dulu? Kalau Wattpad itu kayaknya untuk cerita-cerita kayak yang bernuansa cerpen gitu ya, yang agak fantasi. Nah, kalau Medium ini biasanya tulisan-tulisan yang agak bikin mikir dan agak serius mungkin ya. Nah, ini seperti contohnya di sini. Nah, kalian bisa bikin akun di sini dan nanti dipublish gitu. Nah, apa yang dipublish? Esai yang tadi. Ini ada panduannya juga. Kalian bisa membahas mulai dari kenapa kalian perlu menghitung bangkitan pergerakan gitu. Dan dikontekskan juga ke ITERA mungkin. Lalu ada metodologi penelitiannya gitu. Meliputi metode pengumpulan dan analisis data bangkitan. Lalu pembahasan trip rate yang yang kalian kumpulkan dari masing-masing indekos atau rumah kalian. Nah, itu trip rate-nya berapa gitu jumlahnya. Nah, lalu ini maksudnya trip rate yang semuanya ya. Nah, lalu gambaran sebaran pergerakan ini berarti yang peta. Ini berarti peta ya. Lalu pembahasan jumlah trip yang akan dibangkitkan dari dan ke ITERA sesuai dengan data yang diambil. Jadi kalau yang ngambil kosan, ambil yang kosan. Kalau yang rumah itu ambil yang rumah. Nah, di sini kalau ada 270 jumlah kamar untuk satu kosan. Nah, berapa jumlah pergerakan yang ditampilkan, yang dihasilkan. Lalu kalau ada perumahan klaster yang dibuat untuk mahasiswa sejumlah 50 unit, berapa trip rate yang dihasilkan gitu. Nah, di bawahnya jangan lupa tuliskan nama dan NIM kalian gitu. Nah, nanti yang dikumpulkan itu adalah link ke tulisan kalian yang udah dipublish. Nah, nanti itu ada draft, ada publish, jangan lupa klik publish ya. Nah, nanti linknya kumpulkan di Google Classroom. Nah, yang kedua ini dataset. Nah, ini dataset yang dijelaskan di panduan pelaksanaan kelompok kelas poin 1. Nah, dibuatnya dalam bentuk spreadsheet atau Excel biasanya. Nah, ini yang mengumpulkan koordinator kelas saja. Nah, ini lama pengerjaan tugasnya 2 pekan. Gitu. Nah, mungkin saya sebelum mengakhiri, saya ingin demonstrasi dulu nih, karena ini direkam juga biar kalian bisa lihat. Nanti kira-kira bentuk data yang kalian kumpulkan satu kelas ini seperti ini ya. Jadi ada kosan ke satu, ini taruhlah ada 22 kosan gitu ya. Nah, ini variabel bebasnya jumlah kamar, berarti dwelling unitnya. Ini ada X untuk dwelling unitnya. Lalu untuk trip N-nya ini kalian hasilkan dari perhitungan tadi, jumlahnya segini. Nah, trip rate-nya berarti gimana nih ngitungnya? Gimana kira-kira? Mudah loh. Tinggal apa dibagi apa. Ya udah, biar cepat. Ini dibagi jumlah kamarnya kan. Nah, berarti ini juga sebenarnya dihitung oleh masing-masing orang ya. Nah, berarti untuk yang lain juga sama. Ini dibagi sebelahnya. Nah, nanti kalian dapat semua hasil trip rate dari, maksudnya kalian dapat trip rate semua kosan yang kalian dapatkan gitu. Nah, di sini berarti kalau ditanya average tripnya, ya kalian tinggal rata-ratakan si trip rate yang udah kalian hitung tadi. Nah, kalian rata-ratakan. Nah, ini berarti average trip dari kosan lah katakan. 9 trip per jumlah kamar. Nah, sekarang yang kedua itu yang model. Nah, kalian buat dulu grafik yang seperti yang ditampilkan di ini tadi ya. Di di awal tadi. Nah, yang ini. Nah, caranya kalian bikin scatter plot. Jadi ini diseleksi, lalu insert. Nah, pilih yang scatter, pilih yang ini, bukan.
Apa yang ini aja ya? Oh enggak, ini kayak gini dulu aja. Yang apa? Nah, seharusnya yang ini. Seperti yang tadi juga bisa. Nah, pilih yang ini. Nah, berarti kan kelihatan tuh sebarannya plot yang tadi kita bahas. Nah, sekarang gimana cara menghasilkan modelnya? Nah, kalian bisa tambahkan trendline namanya. Ini trendline, pilih yang linear. Nah, kemudian kalian klik more option. Nah, di bawahnya itu nanti centang yang display equation. Nah, ini nih yang tadi. Yang antara jumlah trip end dengan jumlah dwelling unitnya. Nah, ini yang kalian pakai untuk apa namanya di pembahasan yang terakhir tadi. Nah, ini cara untuk nanti kalian menghitung si model dan ya average stripnya gitu. Nah, untuk yang kedua yang peta, kalian bisa coba dulu cari di ArcGIS, maksudnya cari di YouTube gimana cara membuat ini apa XY to line. Nah, nanti kalau misalkan masih ada yang bingung bisa dikonsultasikan gitu. Udah kebayang belum semuanya untuk pengerjaan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Mungkin boleh saya dulu, Pak. Oke, silakan Elizabeth. Begini Pak, terkait dengan pengumpulan data tersebut itu kan hanya untuk kosan dan perumahan ya Pak. Sementara saya tinggalnya di asrama ITERA Pak, dan untuk moda transportasi dari ITERA itu kan mahasiswa asrama tidak boleh membawa kendaraan ya Pak. Dan kendaraan yang sering lewat itu hanya bus Tayo Pak. Itu perhitungannya bagaimana ya Pak untuk mencari datanya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Elizabeth bisa ada teman yang tinggal di kosan lagi nggak? Ada Pak. Nah, coba minta tolong dia untuk datang ke kosannya lah gitu, lalu kamu observasi. Jadi teman-teman yang tinggal di ITERA mungkin bisa pakai sumber data kosan temannya yang lain gitu untuk ngakalin supaya ya nggak jadi perjalanan dari ITERA ke ITERA kan jadinya kalau di asrama yang dipakai asrama juga gitu kira-kira Elizabeth. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas kira-kira arahannya? Ya, jangan khawatir ya, ini kan direkam ya. Nanti rekamannya saya post, saya taruh linknya di Google Classroom. Arahannya juga begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan saja. Mudah-mudahan materinya bisa terserap dengan baik dan tugasnya juga bisa dikerjakan sehingga menambah pemahaman kalian. Karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Berdoa dipersilahkan. Berdoa bisa dicukupkan. Terima kasih untuk kehadiran kalian, walaupun sepertinya kalian tidak menunjukkan perhatian yang maksimal gitu ya, tapi mudah-mudahan di balik kamera kalian yang tertutup itu kalian menyimak dengan baik gitu. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ya, Pak.